Dan berhati-hatilah kepada setiap pengemis, jangan sampai kita tolak. Jangan sampai kita punya uang berapa kasih, jangan sampai. Share rahasia ada di situ. Sebagaimana satu riwayat diceritakan, ada seseorang yang kaya raya. Dia kaya raya dalam keadaan makan sama istri. Dia berdua sama istrinya lagi makan bareng. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Hak Allah, minta haknya Allah. Saya fakir, nggak bisa makan, sedekah. Dia baru masukkan dia. Akhirnya kata sang suami, sudah biar orang kok pekerjaannya minta-minta. Papa nggak bisa kerja, saya lihat masih muda begitu. Masih muda kok meminta-minta, nggak punya malu. Wahai suamiku, dia mungkin dalam keadaan kepepet. Bagaimana kalau aku ambilkan sedikit dari makanan kita? Nggak usah, biar. Atau aku ambilkan uang yang ada di tempat itu, uang banyak sekali, untuk apa? Nggak usah, biar. Orang seperti itu kasih pelajaran. Oh masih muda begitu, mau minta-minta. Akhirnya beberapa saat kemudian pekerjaannya mulai terganggu. Orang kaya ini pekerjaannya terganggu sampai akhirnya kolab, kritis pekerjaannya, sampai akhirnya ditinggal sama istrinya tadi. Jadi dia suka marah-marah tiap hari, marah istrinya gak kuat, minta cerai, diceraikan sama dia, dan sampai akhirnya dia jadi bambu. Akhirnya beberapa saat kemudian ada orang kaya, beberapa tahun kemudian ada orang yang lagi makan. Ada orang makan. Dia makan, kejadiannya sama seperti yang pertama tadi. Makan. Maka ada orang minta. Hak Allah, saya belum makan beberapa hari. Kata sang suami tadi, wahai istriku, cepat ambilkan uang dan persiapkan makanan yang enak buat dia. Akhirnya dipersiapkan sama istrinya, disiapkan makanan, siapkan duit. Ketika diserahkan, nangis istrinya. Istrinya nangis. Balik masuk ke dalam rumah, ditanya, kenapa kau menangis? Yang minta-minta tadi mantan suamiku. Kok bisa seperti itu? Ya, ketahuilah, dulu yang meminta-minta itu aku. Di balik keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Jangan sesekali kita meremehkan orang yang fakir. Jangan sesekali kita meremehkan orang yang tidak punya. Hati-hati. Justru sirnya Allah ada di dalam diri mereka. Sir Allah fi khalqih. Rahasianya Allah ada pada makhluknya. Jangan sesekali kita ini merasa lebih afdal dari makhluknya Allah yang lain. Memang kadang dia di dunia tidak dihiraukan oleh manusia, tapi tatkala dia bersujud kepada Allah, doa dia yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia dia tak ada harganya, diremehkan. Di hadapan manusia dia dikucilkan, diganggu, kadang-kadang dicemooh, dihina. Tapi ketahuilah sir terbesar ada di dalam diri mereka. Belum tentu orang ini dicintai di dunia, dia dicintai di langit. Belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang dimusuhi di dunia, dia dimusuhi di langit. Belum tentu. Bisa jadi dia dimusuhi di dunia, tapi Ahlul Arsy yang ada di langit sangat mencintai dia, sangat mengagungkan dia. Dan banyak orang-orang yang diagungkan di dunia, tapi dimurkai oleh penduduk langit. Naudzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kita ketika bermuamalah, bersosialisasi di masyarakat. Kita hendaknya berhati-hati. Jangan sembarangan kita ini bermuamalah kepada seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah jama'na Allah fi hadha majma'il karim wa fi hadha munasabatil 'azimatil karimah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu adabu shadaqah. Sampailah kita tentang masalah adab, tentang masalah sedekah. Sedekah itu pahalanya sangat besar. Tetapi sedekah itu tentu ada sopan santunnya. Kita memberikan sedekah kepada seseorang itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sedekah ini merupakan penutup dari segala kekurangan amal ibadah kita dan menjadi tameng daripada segala musibah yang telah Allah sediakan kepada kita. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talibin wa tasaddaq kullu yawmin bisayyin wa in qal waj'alhu min awwalin nahar fa innal bala yatakhatta sadaqah. Beliau Nabi Muhammad mengatakan la tahriqanna minal ma'ruf syai'a. Jangan sesekali kita ini memandang rendah setiap perbuatan baik, meskipun perbuatan yang terkecil, yaitu tersenyumnya kita kepada saudara kita. Kita nggak bisa sedekah, ekonomi kita terbatas, tapi tetap itu untuk kebaikan-kebaikan atas diri kita terhadap orang lain, yaitu dengan kita tersenyum kepada mereka. Ini termasuk daripada sedekah, mengembirakan daripada hati umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bisa, sedekahlah walau cuma 500 rupiah, 1000 rupiah, walaupun cuma sedikit, tetapi istiqomah. Karena yang dituntut di dalam sedekah itu adalah istiqomah. Karena jika seseorang bersedekah, ini inti pembahasannya. Jika seseorang bersedekah tidak menggunakan adab yang baik, tidak menggunakan sopan santun yang baik, ini justru akan menyakiti sang penerimanya. Ada orang datang kepada kita meminta-minta. Jika kita tidak bisa memberi, maka tolaklah dengan senyuman, tolaklah dengan doa, tolaklah dengan yang sangat baik, sehingga tidak menyakiti perasaan orang yang meminta tadi. Ini adapun kita tidak bisa memberikan sedekah. Kalau kita bisa memberikan sedekah, hendaknya jangan merasa kalau kita yang memberi sedekah. Jadi senang-senang wis kilo kanon. Lalu dalam ini, perbuatan yang seperti ini meremehkan seseorang yang meminta kepada kita, itu merupakan satu adab sopan santun yang buruk dan tidak dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW.
Umat Nabi itu senantiasa menggembirakan setiap manusia, tidak pernah membuat susah orang, tidak pernah membuat cemasnya seseorang. Ini umat Nabi Muhammad SAW, dan selalu membuat nyaman setiap orang. Ada orang datang ke rumah kita mau minta bantuan, gak bisa senyum kita, gak bisa lagi dengan senyum, ya mungkin dengan perkataan yang baik. Tapi saya kira kalau cuma senyum aja, siapa yang gak bisa? Keterlaluan kalau cuma senyum aja gak bisa. Sebab orang yang datang meminta kepada kita, para pengemis itu, yang datang ke tempat kita, masuk rumah kita, kadang kita kasih uang 2.000, syukur-syukur bisa kasih lebih. Ketahuilah, orang yang meminta masuk ke rumah kita, dia menginjakkan kakinya di halaman rumah kita, kita berikan sedekah, dia mendoakan, maka di hari itu segala bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala keburukan, segala kesusahan rumah tersebut terangkat melalui pijakan-pijakan para pengemis. Jadi kita harus bersyukur kalau ada orang datang meminta kepada kita, kita terima kasih kepada mereka, karena bala diambil oleh mereka, karena musibah diambil oleh mereka, dan segala kemudaratan yang akan terjadi hilang karena sebab mereka datang ke rumah kita untuk meminta. Dan berhati-hatilah kepada setiap pengemis, jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita punya uang berapa kasih, jangan sampai. Share rahasia ada di situ. Sebagaimana satu riwayat diceritakan, ada seseorang yang kaya raya. Dia kaya raya dalam keadaan makan sama istri, dia berdua sama istrinya lagi makan bareng. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Hak Allah, minta haknya Allah. Saya fakir, gak bisa makan, sedekah. Dia baru masukkan dia. Akhirnya kata sang suami, sudah biar orang pekerjaannya minta-minta. Apa gak bisa kerja? Saya lihat masih muda begitu. Masih muda kok meminta-minta, gak punya malu. Wahai suamiku, dia mungkin dalam keadaan kepepet. Bagaimana kalau aku ambilkan sedikit dari makanan kita? Nggak usah, biar. Atau aku ambilkan uang yang ada di tempat itu, uang banyak sekali, untuk apa? Nggak usah, biar. Orang seperti itu kasih pelajaran. Oh, masih muda begitu, mau minta-minta. Akhirnya beberapa saat kemudian pekerjaannya mulai terganggu. Orang kaya ini pekerjaannya terganggu sampai akhirnya kolab, kritis pekerjaannya, sampai akhirnya ditinggal sama istrinya tadi. Jadi dia suka marah-marah tiap hari, marah istrinya gak kuat, minta cerai, diceraikan sama dia, dan sampai akhirnya dia jadi bambu. Akhirnya beberapa saat kemudian ada orang kaya, beberapa tahun kemudian ada orang yang lagi makan. Ada orang makan. Dia makan, kejadiannya sama seperti yang pertama tadi. Makan. Maka ada orang minta. Hak Allah, saya belum makan beberapa hari. Kata sang suami tadi, wahai istriku, cepat ambilkan uang dan persiapkan makanan yang enak buat dia. Akhirnya dipersiapkan sama istrinya, disiapkan makanan, siapkan duit. Ketika diserahkan, nangis istrinya. Istrinya nangis. Balik masuk ke dalam rumah, ditanya, kenapa engkau menangis? Yang minta-minta tadi mantan suamiku. Kok bisa seperti itu? Ya, ketahuilah, dulu yang meminta-minta itu aku. Di balik keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Jangan sesekali kita meremehkan orang yang fakir. Jangan sesekali kita meremehkan orang yang tak punya. Hati-hati. Justru sirnya Allah ada di dalam diri mereka. Sir Allah bi khalqih. Rahasianya Allah ada pada makhluknya. Jangan sesekali kita ini
merasa lebih afdal dari makhluknya Allah yang lain. Memang kadang dia di dunia tidak dihiraukan oleh manusia, tapi tatkala dia bersujud kepada Allah, doa dia yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia dia tak ada harganya, diremehkan. Di hadapan manusia dia dikucilkan, diganggu, kadang-kadang dicemooh, dihina. Tapi ketahuilah sir terbesar ada di dalam diri mereka. Belum tentu orang ini dicintai di dunia, dia dicintai di langit. Belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang dimusuhi di dunia, dia dimusuhi di langit. Belum tentu. Bisa jadi dia dimusuhi di dunia, tapi Ahlul Arsy yang ada di langit sangat mencintai dia, sangat mengagungkan dia. Dan banyak orang-orang yang diagungkan di dunia, tapi dimurkai oleh penduduk langit. Naudzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kita ketika bermuamalah, bersosialisasi di masyarakat. Kita hendaknya berhati-hati. Jangan sembarangan kita ini bermuamalah kepada seseorang. Bahkan kadang orang-orang soleh itu dia melakukan hal-hal yang seorang wali besar, kadang-kadang dia mencoba untuk menjatuhkan dirinya di hadapan manusia. Itu biasa. Bagaimana caranya dia dianggap bukan orang alim, bagaimana dia dianggap supaya dianggap diremehkan orang, dia berbuat sesuatu. Seperti cerita almarhum Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Adi. Habib Ali, seorang alim, soleh, luar biasa, sirnya besar sekali, tapi berbuat sesuatu sehingga orang meremehkan dia. Kalau sudah orang meremehkan dia, beliau tidak bisa sombong kepada orang lain. Jadi kadang-kadang dia berulang, kadang-kadang berkata apa yang hendaknya orang itu menilai buruk dirinya. Jadi dirinya aman. Saya sudah dinilai buruk oleh orang tersebut, saya sudah diremehkan oleh orang tersebut. Nah, aku dianggap orang yang tidak tahu apa-apa, aku dianggap orang yang bodoh, aku dianggap orang yang hina, aku dianggap orang yang sok tahu. Alhamdulillah. Karena jika seseorang dianggap bodoh, dianggap remeh, dianggap hina, hati dia damai dan hati dia tidak berbahaya atas godaan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang seperti itu, berbuat sesuatu. Karena banyak juga seorang wali Allah ini, dia terkenal, dianggap seorang wali. Akhirnya dia pajang sepeda motor Harley Davidson. Itu ada yang seperti itu. Jadi supaya dianggap dia itu orang yang remeh, dianggap orang yang keduniawian, dianggap orang yang rendah di hadapan Allah, dia pasang motor di rumahnya, kasih motor, dianggap jadi orang yang masuk itu menganggap ini orang biasa, bukan orang dekatnya Allah, untuk menghilangkan aibnya orang, untuk menghilangkan, kalau bahasa Jawanya, kena motor, kena matanya orang. Makanya doanya itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonir hamah wa min kulli 'ainin lamah. Itu sering kita baca seperti itu untuk menghindarkan daripada kena matanya orang. Maka jangan sesekali kita menolak permintaan siapapun selama kita bisa. Apapun yang bisa kita berikan. Jangan sampai kita menolak daripada sedekah. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan as-shadaqatu 'alal aqarib shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat merupakan penyambung silaturahmi. Nah, ini hadis ini menyindir orang-orang yang senantiasa sedekah tetapi kepada orang yang jauh, tidak pernah sedekah kepada kerabatnya sendiri. Kalau sedekah itu kepada teman-temannya yang jauh, kalau sedekah itu kepada orang-orang yang jauh, tapi melupakan saudara kandungnya sendiri, tapi melupakan daripada keluarganya sendiri, tapi melupakan tetangga kanan kirinya sendiri. Mending sedekah di luar daripada sedekah di kanan kiri. Jadi sedekah itu kadang-kadang digunakan untuk memuliakan dirinya. Tak sedekah wong iki kering orang ini. Dikasih sedekah berapapun tidak pernah memuji, tidak pernah terima kasih. Ini keren orang ini. Sedekah wong liya. Ini yang menyebabkan daripada
sedekah itu kandas. Jadi kalau orang sedekah menginginkan kalau dirinya dimuliakan, alhamdulillah min dzalik. Nabi Muhammad pun mengatakan al-muta'addi fi shadaqati kamani'iha. Orang yang melampaukan sedekahnya sama seperti dia menahan zakatnya. Termasuk dalam arti melampaukan sedekah ialah engkau memberikan sedekah kepada orang-orang yang asing, sedangkan engkau mengetahui bahwa kerabat kalian sangat membutuhkan. Ini satu perkara yang salah. Dan adapun sedekah yang baik, lakukanlah sedekah itu dengan cara sembunyi. Sebab dengan cara sembunyi ini akan berlipat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqatu sir tudfi'u min ghadabil Rabb." Sedekah yang sembunyi itu bisa untuk meredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada kita. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam syairnya, jika aku tidak malu, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak malu, api neraka itu saya buat padam api neraka. Maka para ulama pada zaman itu menentang beliau. Ini sombong sekali orang ini, menentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang ini kok sombong, masa neraka mau dipadamkan, siapa dia? Masa neraka mau dihentikan, siapa dia? Maka beliau disidang akhirnya, beliau masih muda. Ketika setelah mengarang kitab Miftahus Sharail, maka beliau disidang. Ketika disidang oleh para ulama, engkau mengatakan jika tidak malu engkau akan padamkan api neraka. Benar engkau mengatakan seperti itu? Iya. Apa kekuatanmu? Sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah. Sekarang aku tanya, lebih parah mana, lebih berbahaya mana, antara murka Allah atau api neraka? Lebih berbahaya mana? Api neraka atau murkanya Allah? Ya tentu murkanya Allah. Ya sudah, murkanya aja bisa saya padamkan, apalagi cuma neraka. Ini bahasa filosofi. Bukan kita harus memahami secara tekstual. Ini ketinggian ilmu tasawuf beliau. Kalau api neraka aja, kalau murka aja bisa diredam, apalagi api neraka. Ini merupakan orang-orang yang alim seperti itu. Maka seseorang ini hendaknya pun harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini setiap hari memberi makan ratusan orang setiap hari. Maka suatu ketika ada seseorang perempuan tua, perempuan yang sudah tua memberikan gandum setengah kilo. Ini sehari masaknya bisa sampai 400-500 kilo. Sehari 400-500 kilo setiap hari tanpa libur. Ini tiba-tiba ada orang datang membawa gandum setengah kilo. Ada riwayat mengatakan cuma segenggam beberapa on saja. Maka akhirnya perempuan tadi mengatakan, wahai murid-muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, aku ingin bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Atas hajat apa wahai ibu? Aku mau membantu sedekahnya dia. Membantu sedekah apa? Ini saya membuat satu genggam gandum. Kata muridnya, ini bantuanmu ini enggak berarti buat kita. Oh, cuma bawa satu genggam saja. Sedangkan beliau itu kalau sedekah ratusan kilo. Jadi untuk apa? Rupanya perbincangan ini didengarkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika mendengar langsung beliau turun lari ke bawah. Turun lari ke bawah. Dikejar itu perempuan tua ini dikejar dan dijabat tangannya. Diambil, wahai ibu, aku ingin bertemu denganmu, aku Al-Fakir Abu Bakar bin Salim. Terima kasih atas hadiahmu, luar biasa, disambut luar biasa.
Terima kasih engkau memberikan aku sedekah. Pemberianmu ini sangat manfaat untuk kami, sangat membantu tamuku terlalu banyak. Mungkin yang aku sediakan gak cukup. Dengan engkau memberikan gandum ini bisa mencukupi segala kebutuhanku. Senang hatinya. Hatinya bangga, senang. Dan ketika dipersilahkan masuk, dihidangkan makanan, setelah pulang beliau disambut dengan senyuman, disambut dengan canda tawa, senda gurau. Akhirnya beliau pulang pun dikasih oleh-oleh Sayyidina Abu Bakar bin Sa'id. Maka pulang. Ketika perempuan ini pulang, dikumpulkan murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang besar apabila yang sedikit tidak pernah kalian syukuri. Tidak mungkin kalian akan mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah sedangkan engkau mensia-siakan rezeki yang Allah sediakan kepada kalian. Maka daripada rahasia seseorang yang ingin bertambah bagus ekonominya tiada lain, tambahlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya yang bisa membuat kita kaya ini bukan nominal. Yang membuat kita terjamin tenang, bahagia, itu bukan fasilitas. Yang membuat kita merasa puas atas harta, atas rumah, atas fasilitas kendaraan, mobil dan lain sebagainya yang kita punya, itu tidak akan bisa puas kecuali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab tidak ada satupun azab yang lebih pedih kecuali rasa syukur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab yang paling pedih. Kalau sudah rasa syukur enggak ada di dalam hati, maka ketahuilah engkau dalam keadaan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang enggak puas, ada orang mengeluh, engkau ini berarti rasa syukurmu diambil oleh Allah. Dan ketahuilah tidak ada azab yang lebih besar kecuali rasa syukur diambil oleh Allah dari hati hambanya. Orang kalau sudah tidak ada rasa syukurnya, rumahnya sebesar apapun tidak akan puas, mobilnya sebagus apapun tidak akan cukup, hartanya selimpah apapun, bermiliar-miliar, tetap saja mereka tidak puas. Yang bisa memuaskan kita tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat tentang masalah sedekah ini penting. Sedekah ini penting untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tuttu wa sadaqatin fani'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffir ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengamanatkan kepada kita dalam ayat-ayat Allah, jangan engkau menampakkan sedekahmu. Jangan sekali-kali kita menampakkan sedekah. Jika kita menampakkan sedekah, maka keberkahan itu akan menurun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, jika engkau menampakkan sedekahmu, di dalam ayat ini surat Al-Baqarah, jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dengan catatan kita tidak sombong. Sedekah pamer boleh untuk merangsang orang-orang yang lain. Dan jika engkau menyembunyikannya dan engkau berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik daripada engkau menampakkan daripada sedekahmu. Sebab sedekah yang rahasia itu lebih diutamakan karena hal ini mendekati keikhlasan. Jadi kalau ada orang sedekah
tanpa ada orang yang tahu, ini menunjukkan dirinya ikhlas. Tetapi daripada satu pemikiran Habib Abu Bakar Al-Adani, Habib Abu Bakar Al-Adani mujahid di hadhihi zaman, beliau memberikan pengarahan kepada kita. Kalau bisa uang zakat, uang sedekah itu diumumkan di speaker masjid. Umumkan zakatnya fulan bin fulan sekian. Jadi biar malu orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya, biar malu orang-orang yang kaya tidak mengeluarkan sedekahnya. Ini salah satu trik beliau. Ya, tentunya satu perkara yang sangat sulit sekali, perkara yang tidak mudah orang-orang yang diumumkan sedekahnya lalu dia tidak sombong, sulit sekali ya. Pasti ada riya, pasti ada satu perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada fakir miskin dengan sedekah, dan beliau mengatakan, "Ma naqassa malun min shadaqatin," tidak sedikit pun berkurang harta orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Nabi Muhammad ini memotong kambing. Setelah memotong kambing, lalu pahannya diambil. Salah satu pahannya diambil dan dimakan oleh Rasulullah dan disisakan sisanya. Ditanya, bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mana makanan, sisa makananku mana? Yang masih utuh mana makananku? Kata Rasulullah, sisa makanan yang masih utuh mana? Itu ya Rasulullah di atas lemari, di atas meja. Kata Rasulullah, bawa kemari, dihabiskan, selesai. Karena Muhammad nggak pernah nyimpan makanan, nggak kayak kita ya. Nabi Muhammad nggak pernah nyimpan makanan, jadi makanan selalu habis di rumah. Di rumahnya nggak pernah ada namanya makanan nginep tuh nggak ada. Kurma satu biji itu nggak ada. Kita kan ada beras, kumpulan ya, lengo, telur, mana? Kulkas tuh dibuka sini buah dan itu aja masih ngeluh. Masih kurang. Beras siap, minyak siap, bawang, berambang, semuanya siap. Tapi siapa? Ngeluh. Nabi Muhammad itu nggak pernah ada di rumahnya itu, walaupun satu genggam gandum 2-3 biji kurma itu nggak pernah ada sampai nginep di rumah. Habis. Maka ditanya lagi, mana sisa makanan? Habis ya Rasulullah. Habis. Ya cuma sedikit yang kau ambil dari pemotong kambing tadi. Ketahuilah wahai Aisyah, kau salah. Salah bagaimana ya Rasulullah? Yang habis itu yang kita makan. Makanan kita yang utuh, yang kita sedekahkan itu utuh. Jadi kalau orang mengatakan harta nggak dibawa mati, itu salah. Harta nggak dibawa mati, itu salah. Harta kita dibawa mati. Kok bisa? Iya, dengan cara kita titipkan ke fakir miskin. Itu harta kita yang dibawa mati. Kita titipkan ke yayasan yatim piatu, kita titipkan kepada pondok pesantren, kita titipkan kepada fakir-fakir miskin. Sedekah jariah, itulah harta yang dibawa mati. Jadi orang mengatakan harta tidak dibawa mati, kata siapa? Ada harta yang dibawa mati, yaitu amal jariah. Ini harta yang kita bawa mati. Maka invest itu jangan invest cuma di dunia, invest itu ke akhirat. Dakwah, membersihkan masjid, sedekah jariah, itu invest daripada akhirat. Maka sedekah ini banyak sekali daripada fadilahnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, sedekah ini akan mengundang kekayaan. Engkau mau kaya, tambahkanlah sedekah. Engkau ekonomimu mau semakin baik, tambahkanlah sedekah. Aku gak punya apapun, gak punya sedekah apapun. Duit gak ada, barang gak ada, tapi tetap dituntut untuk sedekah. Dengan apa? Tabassum, dengan kita tersenyum, senyum membahagiakan hati orang, bersedekah kepada umat Islam. Ini kita sedekah membahagiakan daripada umat Nabi Muhammad SAW.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa yang engkau nafkahkan di jalan Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya daripada pahala itu. Kalau kita mau sedekah, maka yang kita keluarkan, pahalanya, rezeki yang kita keluarkan, yang kita salurkan, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu kesempatan Nabi Muhammad ini melihat ada orang miskin sedekah kepada orang miskin. Ada orang tak punya, ada orang miskin tapi sedekah kepada orang yang miskin. Sabaqa dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham ini melebihi daripada 1000 dirham. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, maksudnya apa ini? Sabaqa dirhamun alfa dirhamin." Apa maksudnya? 1 dirham melampaui 1000 dirham. Apa maksudnya ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun la yumliku ila dirhamain tasaddaq bi ahdihima." Tahukah laki-laki yang miskin itu bersedekah 1 dirham, sedangkan dia cuma punya 2 dirham. 2 dirham yang dia punya disedekahkan 1 dirham, ini lebih afdal, lebih mulia, lebih besar daripada orang yang bersedekah bermiliar-miliar. Ada orang sedekah miliaran, yang satu sedekah 10.000, lebih afdal yang 10.000 daripada yang bermiliar-miliar. Kenapa bisa? Karena yang sedekah bermiliar-miliar itu adalah orang kaya, dan yang cuma sedekah 10.000 itu adalah orang miskin. Harta dia cuma 20.000, dia sedekah 10.000. Ini lebih afdal daripada orang yang bangun masjid. Ini lebih afdal daripada orang yang membangun pondok pesantren. Ini lebih afdal daripada orang yang bersedekah apapun. Sedekah itu tergantung bagaimana jumlah kekayaan kita dan keikhlasan kita. Jadi kadang sedekah 10.000 bersedekah larang, kira-kira ganjarannya gede. Belum tentu lihat kondisi keduanya dulu. Kalau kondisi kedua orang ini sama, tentu 50.000 lebih afdal. Tapi jika yang sedekah 10.000 lebih miskin dari orang yang bersedekah 50.000, maka yang 10.000 lebih afdal daripada yang 50.000. Ini satu pertanda dan satu saran. Seburuk apapun ekonomi kita, jangan tinggalkan sedekah. Kita ingin bertambah bagus ekonomi kita, ingin bertambah berkah harta kita, sedekah jangan ditinggalkan. Terus kita sedekah. Gak bisa dengan uang, dengan tenaga. Gak bisa dengan tenaga, dengan senyuman. Gak bisa dengan senyuman, jangan sampai kita mengganggu seseorang. Nah, yang repot itu wis gak sedekah, isine ngeriuni wong tok, itu repot ini. Sudah gak mau sedekah, sudah gak mau bantu dakwah, tapi sukanya mengganggu orang yang dakwah. Ini yang parah. Sudah dirinya gak bisa sedekah, mengganggu orang yang mau sedekah. Orang mau sedekah, dirinya gak pernah sedekah, tapi kalau orang mau sedekah, gak usah kayak mudah tuman. Gak usah kayak modal-modal. Jangan sedekah kepada orang itu, gak usah, gak penting. Jangan dikasih. Untuk apa? Lalu dia udah gak mau sedekah, kok menghalangi orang yang mau sedekah? Ini orang paling parahnya dulu. Makanya kalau kita sudah gak bisa berbuat kebaikan apapun, jangan menghalangi seseorang yang ingin berbuat baik. Kita gak bisa berbuat baik, kita gak bisa berbuat sesuatu untuk umat. Jangan mengganggu orang-orang yang ingin memperbaiki umat. Jangan mengganggu daripada orang-orang yang ingin bersedekah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan daripada perkara-perkara duniawi di dalam hati kita, karena yang paling indah di dalam hati seseorang dan yang paling bisa menerima kebaikan-kebaikan adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada cinta di dalam
dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat di dalam hati kita cinta kepada dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamana wa sayyidina Muhammadin hadallahu sayyidina Muhammadin wa barakatuh wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.